Ali ini datang ke rumah Parosan bukan untuk niat jahat, yang justru buat menunaikan sholat berjamaah. Dan semuanya terjadi berdasarkan pengakuannya nih ya, itu karena Siwan yang dia tuduh sebagai otak pelaku. Dan di pengadilan dia juga ngaku nggak nyangka terlibat di kasus ini. Bahkan dia ngaku sebagai korbannya Siwan yang udah menjebak dia. Tapi dia juga ngaku nggak kenal dengan Siwan yang tiba-tiba muncul di malam kejadian untuk menjebak dia. Bahkan dia juga nggak mengakui soal hutangnya sama Parosan sebesar 500 juta. Bahkan Ali juga sempat sebut di pengadilan kalau dia percaya kebenaran akan terungkap. Tapi dalam pengakuannya banyak ditemukan kejanggalan karena banyak pengakuannya yang gak sinkron dan sering berubah-ubah. Terus saat ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan krusial ya, Ali pun cuma jawab saya lupa atau saya tidak tahu. Terus saat Andi dan Haidori yang kembali diperiksa untuk memastikan kebenaran pengakuan Ali ya, mereka pun tetap mengaku yang sebenarnya kalau Ali yang merintah mereka untuk melakukan itu semua. Terus ada juga pengakuan dari ART Parosan yang bernama Husniah yang ngaku tahu kalau Ali emang sempat berhutang ke Parosan sebesar 500 juta karena dia pernah dengar istri Parosan yang nelpon Ali buat menagih hutangnya. Dan ART Parosan juga ngakuin kalau kedatangan Ali ke rumah Parosan bukan cuman untuk bertujuan sholat berjamaah, tapi Ali emang datang dengan alasan akan membayar hutangnya sebesar 500 juta di malam kejadian. Dan dia juga ngakuin ya kalau semua pengakuan Ali adalah bohong. Terus karena pengakuan Andi dan Haidori dan juga pengakuan ART Parosan yang lebih sinkron bahkan sesuai dengan hasil penyelidikan di kasus ini, jadinya setelah melewati persidangan panjang di tanggal 29 November tahun 2012, Ali pun akhirnya terbukti sebagai otak pelaku di kasus ini. Yang bahkan karena kebohongan demi kebohongan di pengadilan yang cuman bertujuan untuk menyelamatkan dirinya sendiri untuk terbebas dari kasus ini, dengan mengenyampingkan rasa duka ke keluarga korban dengan enggak mengaku bersalah apalagi minta maaf ya, pastinya itu semua justru memberatkan hukumannya. Yang akhirnya ya dia pun dijatuhin hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Dari sini Ali yang sebelumnya dikenal sebagai pemuka agama, bahkan dianggap sebagai habib yang sangat dihormatin, pastinya ngebuat warga di sana kaget setelah tahu apa yang udah dia lakukan, yang emang sangat-sangat bertentangan dengan agama dan juga hukum. Yang akhirnya ya dia pun mendekam di penjara untuk menunggu waktu eksekusinya tiba. Sedangkan Siwan yang sempat kabur masih berstatus sebagai DPO bahkan sampai sekarang. Yang cukup disayangkan nih ya, padahal sebelumnya dia ini udah berhasil ditangkap tapi kabur saat izin membeli makanan. Ya aku juga bingung sih kenapa dia diizinkan beli makanan. Tapi itulah informasi yang aku temukan dari Detik. Jadi inilah kasus naas yang sempat terjadi di Banyuwangi. Ya semoga dari kasus ini ada pembelajaran yang bisa kita petik. Terutama buat kalian-kalian yang sedang ada masalah hutang piutang ya, apalagi dengan jumlah yang besar. Harus lebih hati-hati lagi sih. Karena kasus yang kayak gini udah sering banget terjadi. Udah sering juga kita bahas yang semuanya berawal dari hutang piutang. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas juga di sini. Oke lah, aku Rizky Wadiono. Bye-bye.